Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Karena ada dua bayinya gitu kan. Dan kalau akhir-akhir ini sih emang kalau makan tuh nggak bisa banyak-banyak karena Dokter ini dokter yang mendampingi dari program hamil Bunda Anissa dan Ayah itu selama 1 tahun di Bocah Indonesia. Nah, sebelum teman-teman minat ingin bertanya, mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada dokter Bilion terlebih dahulu ya. Dok, ini ada pertanyaan nih dok. Sebenarnya kalau boleh tahu nih ya, bagaimana sih penanganan dari Anissa dan Dito di Bocah Indonesia ini? Silakan. Terima kasih Mas Denny. Jadi atas izin Mbak Anissa dan Mas Ananito, saya coba cerita ya. Jadi pertama kali ketemu Mbak Anissa, itu waktu datang ke sini sebenarnya sudah dengan riwayat gagal IVF di center sebelumnya. Jadi waktu itu kami coba pelajari sama-sama kasusnya. Ternyata permasalahannya adalah di kualitas embrio. Embrio itu adalah calon janin yang tidak begitu baik. Tetapi memang Mbak Anissa ini secara alami ataupun inseminasi berhalangan karena kedua saluran tubanya tidak terbuka atau tersumbat kita sebutnya, sehingga membutuhkan proses bayi tabung. Nah permasalahannya kenapa nih kok embrionya bisa dalam kualitas yang jelek gitu? Karena kan kalau kita lihat embrio itu sangat menentukan angka keberhasilan, karena kalau kita menempelkan embrio dengan kualitas yang buruk, kita berharap sih memang nggak nempel ya. Kalau nempel malah jangan-jangan bisa menimbulkan kejadian seperti kehamilan tidak berkembang atau janin yang cacat gitu. Jadi kita coba pelajari bersama-sama. Saya tentunya didampingi oleh tim Bocah Indonesia, ada Dr. Andoniko, kemudian ada tim embriologis juga. Kita mempelajari kasusnya. Jadi dari sana kita pelajari bahwa sebenarnya persiapannya mungkin kurang. Jadi untuk menentukan kualitas embrio itu kan harusnya gabungan daripada sperma dan sel telur. Jadi bagaimana kita coba meningkatkan kualitas sel telurnya, pemberian obat-obatan, dan juga meningkatkan kualitas sperma sebelum kemudian kita menjalani lagi IVF. Lalu dari pemeriksaannya saya juga menemukan kalau Mbak Anissa punya polip ternyata di rahim, sehingga saya menyarankan untuk melakukan histeroskopi terlebih dahulu. Histeroskopi adalah teknologi di mana kita bisa meneropong rahimnya, jadi seperti memasukkan kamera teman-teman ini, tapi langsung ke dalam rahim tersebut, dan kita bisa melihat secara jeli di mana lokasi polip tersebut, sehingga kita bisa langsung melakukan pemotongan. Jadi see and treat, sekali saat itu kita lihat, langsung bisa kita terapi di saat itu juga. Gitu. Nah, polip ini seringkali tumbuh tanpa disadari, dan memang harus memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui dengan pasti letak beberapa jumlah polipnya sebelum kita melakukan penempelan daripada embrio. Baik, terima kasih ya. Betul penjelasan dari dokter Bilioninya. Terus selanjutnya mungkin penjelasan dari dokter Androniko nih dok. Dari penanganan Penanganan untuk sisi ya. androloginya seperti apa dok? Ya, selamat sore Mbak Anissa, Mas Ananito, dan teman-teman semua. Jadi saya kebetulan waktu itu juga bertemu dengan Mas Ananito, awalnya adalah konsultasi online ya kita ya. Jadi ya, program hamil IVF sebelumnya ya di tahun 2019. Lalu memang juga sudah bawa hasil sperma sebelumnya. Jadi kalau saya boleh cerita, waktu itu kualitas spermanya dari beberapa hasil pemeriksaan angkanya cukup naik turun, cukup tidak konsisten, sehingga kita butuh pemeriksaan lebih lanjut, investigasi lebih lanjut, terutama dari Mas Ananito untuk case bagaimana kualitas sperma yang sebenarnya. Nah, sambil jalan kita juga memperbaiki kualitinya sambil kita berikan nutrisi dengan harapan spermanya memang menjadi lebih baik, sehingga waktu kita buahkan dengan si telur sehingga dapat menjadi embrio yang kualitasnya baik. Nah, waktu itu juga waktu program IVF-nya ya kita pakai segala modalitas yang ada di sini, dan kita benar-benar evaluasi embrionya, mana yang gradingnya yang benar-benar, apakah ada kelainan, sehingga waktu fase mau dilakukan FET atau embryo transfer, kita benar-benar memilih quality yang oke, yang sehingga minim abnormalitas, sehingga pregnancy rate-nya dapat meningkat. Gitu aja ya. Begitu ya dokter Androniko, Mas Dito, dokter Anissa. Bagaimana sih awal mula akhirnya memutuskan untuk memilih untuk IVF? Selamat sore semuanya. Awalnya mungkin kita ini pilihannya agak berat ya untuk pasangan muda, pasangan yang baru menikah. Selama 9 bulan kita menyadari bahwa selama ini kita nggak pernah menunda, kita nggak pernah memiliki buah hati itu cepat atau lambat, tapi benar-benar dijalani apa adanya.
namun mulai disadari pada saat 9 bulan ini kok belum ada ya, belum pernah dapat hasil yang baik gitu. Akhirnya kita mulai memutuskan untuk datang ke dokter di Bandung. Nah pada saat itu mungkin cukup beratnya itu bahwa yang tanpa kita sadarin bahwa kita belum bisa memiliki anak secara normal ataupun secara alami. Dan setelah ada cek HSG juga bahwa Anissa tersumbat kedua tuba falopinya. Jadi benar-benar yang kayak saluran dari sperma mau menuju telurnya tuh tersumbat gitu. Jadi kalau misalnya untuk alami itu sangat sulit sekali. Jadi kita sempat awalnya sedih juga ya. Berarti kayak harapan untuk alami berkurang gitu. Tapi akhirnya dapat dikasih solusi sama dokter kalau ya udah bayi tabung gitu, itu jalan yang bisa ditempuh lah gitu ya. Terus akhirnya kita coba kemarin itu sempat 2 kali bayi tabung di Bandung ya. Iya. Itu tahun 2019 langsung itu setelah menikah langsung nggak ada opsi pilihan lain, langsung coba bayi tabung. Tapi setelah yang pertama kalinya belum berhasil, terus yang kedua kalinya juga belum berhasil, itu mungkin cukup mengguncang Anissa khususnya ya sebagai wanita, dan saya juga sebagai suami yang benar-benar kita rasakan untuk melengkapi pernikahan kita supaya lebih bahagia. Walaupun ya semua orang mengharapkan mempunyai ibu hati, tapi kita sadarin akan ada waktu yang tepat gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa dibohongin juga bahwa perasaan itu tuh sakitnya tuh emang benar ya, sampai kita pun kalau Anissa sempat gak mau menerima macam-macam pekerjaan kayak di TV ataupun itu kayak berat gitu, karena di lingkungan kita sendiri emang memiliki teman-teman yang sudah memiliki keturunan. Ada yang cepat dikasih keturunannya, ada yang langsung dikasih 2, ada yang langsung dikasih 3 gitu ya. Bahkan keluarga pun juga menanyakan kayak gitu, terus takut teman-teman kapan udah isi belum, tapi itu cukup berat lah ya untuk menjawabnya ya. Dan akhirnya cukup sempat membuat kita agak break gitu ya, dan artian break istirahat dulu, nggak mau ketemu siapa-siapa, cukup liburan aja setahun. Dan akhirnya mulai kebocah untuk kita mulai bayi tabung yang selanjutnya. Setelah kita pun udah coba berbagai macam hal, mungkin testimoni pun orang-orang sesuai dengan kasusnya macam-macam ya. Ada yang berhasil menggunakan hal-hal tradisional gitu kan, ada yang herbal, ada yang macam-macam caranya ya. Semua ada caranya yang Allah berikan kepada setiap orang. Nah akhirnya kita berusaha untuk coba lagi, sejahat lagi, dan akhirnya datang ke Bocah. Alhamdulillah semuanya dimudahkan, dan di tahun 2022 proses kita yang keempat mulai mendapatkan hasil yang baik ya. Iya, alhamdulillah di tahun 2022 di bulan Maret ya, kita baru pertama melihat 2 garis itu. Terharu banget. Selama ini cuma ngeliat 1 garis doang kayak gitu. Terus kayak awalnya juga pas ngeliat yang bayi tabung terakhir ini udah ngerasa kayak ini pasti garis satu lagi, udah mengiranya kayak gitu. Ini pasti garis 1 lagi gitu kan, udah pasrah aja lah. Pas lihat kok ada garis samar gitu kan. Pas lihat coba lagi tespek yang keduanya, garis samar lagi. Langsung aku langsung nangis dan cerita gitu ke Abi lihat ini 2 garis, terus langsung sedih, terus kita pelukan waktu itu pagi-pagi itu tuh ya. Terus benar-benar doa kita akhirnya terjawab oleh Allah gitu. Penantian kita selama hampir 4 tahun terjawab, dan baiknya lagi tuh Allah tuh benar-benar ngasih. Selama ini kita udah lama banget nunggu gitu, menanti 4 tahun, tapi dikasihnya alhamdulillah 2 ya. 2 anak kembar. Aku sih yang jadi saksinya ya, jadi saksinya karena kenapa? Mungkin orang-orang di luar sana, wanita di luar sana begitu gampang gitu, kan atau ya dimudahkan gitu ya mendapatkan keturunan gitu kan. Nah kalau Anissa ini bisa disebut double berusahanya, karena ketika sudah berusaha untuk
alami normal belum berhasil gitu, tapi setelah yang keduanya itu harus mencoba untuk bayi tabung. Iya. Iya, begitu. Mengharukan sekali Iya, ya. cerita yang mengharukan ya Mas Denny ya. Karena perjuangannya tidak mudah untuk Garuda kali ini. Iya, dan kali ini diberikan rezekinya langsung 2 ya, kehamilan twins. Iya. Baik, dari teman-teman media silakan ada yang ingin bertanya. Gimana nih Kak? Udah mulai dari Maret ya tadi? Iya. Udah mulai ngidam atau gimana Kak? Udah ada perubahan mungkin tapi agak sensi gitu kan kalau wanita hamil biasa, dan Bang Dito gimana nih Kak? Apa mengatasinya? Ya awalnya tuh aku ngerasa kayak wah nih udah 2 garis kan, berarti bentar lagi nih mual-mual nih gitu kan, udah membayangkan. Sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget merasakan mual-mual itu gitu, pengen merasakan mual dan muntahnya orang hamil kayak gimana sih gitu, penasaran. Terus akhirnya pas, kalau aku sih lebih ke di bulan ketiga baru ngerasain mual, terus ya kayak nyium bau itu lebih menyengat gitu, lebih 2 kali lipat baunya, kayak kok nggak enak ya. Jadi aku jarang pakai parfum gitu kalau misalnya kemana-mana. Terus sempat yang ngerasain makanan, rasanya pengen muntah gitu kalau misalnya rasanya beda aja, nggak kayak orang normal gitu kan. Terus oh ini ya rasanya, sempat awalnya ngeluh tapi aduh nggak boleh ngeluh, Yang ini selama kan ini dinantikan. ini kan yang selama aku nantikan. Terus juga ya nikmatin aja gitu. Jadi pas lagi mual-mual, terus kayak dulu sempat kemarin itu sempat ngidam ini ya, cimol aku tuh ya. Cimol. Jajanan-jajanan SD itu kan di Bandung tuh ada kan. Bahkan cukup detail ya. Jadi orang kan kalau beli cimol kan bisa di depan SD atau di mana gitu. Nah, awalnya saya pengennya tuh yang khusus gitu, yang biasa ada di tempat wisata. Iya, di tempat wisata. Itu kan di PR samping banget. mall itu. Di samping mall gitu. Ya pokoknya harus yang di situ. Tapi karena aduh belum sempat waktunya ke sana, ya udah beli yang di dekat rumah aja dulu. Pas nyobain kok rasanya beda, aku nggak mau yang kayak gini, nggak dihabisin. Akhirnya bener-bener nggak mau yang kayak gini, pengen yang di situ, beneran yang di situ gitu. Tapi nggak itu ya. Ya cukup kebantunya kalau sekarang kan ada ada aplikasi online ya. Jadi yang kalau ada ngidam-ngidam dia bisa langsung pesan sendiri. Tinggal searching. Iya. Oke, seru ya dari masalah ngidam. Nah, Untuk mendapatkan kehamilan kembar memang sangat mungkin ya dengan program IVF, karena kan kita mengumpulkan embrio. Jadi misalkan kita punya 10 embrio, tergantung kita menanam berapa. Tapi tentu saja ini syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita perlu diskusikan dengan keadaan pasien. Misalkan kita sudah tahu nih pasiennya punya masalah tekanan darah tinggi misalkan, terus kemudian usianya lumayan sudah berumur di atas 40 katakanlah, tentu saja lebih beresiko kalau mempunyai kehamilan kembar. Jadi hal seperti ini harus kita diskusikan. Kemudian kita harus melihat lagi kualitas daripada embrionya. Memang sebenarnya menanam embrio itu kan kita bisa melihat kualitasnya ya. Nanti Dr. Andoniko mungkin bisa menjabarkan lebih lanjut tentang kualitas. Jadi kalau kualitasnya, biasanya saya malah memilih kualitasnya, saya gabungkan antara kualitas embrio yang paling baik sama yang di bawahnya gitu. Sebenarnya tujuannya temannya ini yang kualitas embrionya tidak terlalu baik itu menjadi teman ya. Jadi memberikan signaling yang lebih supaya rahimnya mau menerima. Ibarat kata kita ngetok pintu nih, kalau ngetok pintu satu orang sama ngetok pintu digedor rame-rame mungkin lebih mungkin dibukain kalau kita gedor pintu rame-rame gitu. Jadi memang kita juga sering melihat kita di mana mentransfer 2 embrio tetapi yang tertanam hanya 1 gitu. Jadi tidak jadi bayi kembar itu mungkin. Jadi tujuannya bukan memperoleh bayi kembar, tapi memang seringkali ada request juga sih dari pasien, dok kita pengennya kembar. Yaitu bisa syarat dan ketentuan berlaku. Tapi yang tentu saja sebagai dokter, sebagai tim medis kita bisa memberikan saran-saran ya. Dan kita melihat juga kondisi pasien seperti apa, apakah rahimnya, usianya, secara medis, kondisi kesehatannya memungkinkan nggak kalau pasien ini membawa kehamilan kembar gitu. Karena tujuannya kan sebenarnya bukan hanya bagaimana hamilnya, tetapi kita tujuannya di sini adalah supaya semua pasien yang berhasil hamil bisa melahirkan bayi yang sehat dan ibunya juga tetap sehat. Jadi tujuan akhirnya kan itu, membawa menjadi orang tua, bukan hanya hamil, tapi bagaimana menjadi orang tua dengan bayi yang sehat. oke. Jadi itu bukan target utamanya. Jadi memang
hamil kembar sendiri kan ada berbagai macam ya, baik ada kembar identik maupun ada kembar yang nggak identik. Kalau kembar identik biasanya yang mirip tuh mungkin bayanginnya kayak Upin dan Ipin. Nah kalau begitu modalnya adalah kita tanam dari satu telur yang nanti memang secara genetiknya dia membelah menjadi dua. Jadi memang berasal dari satu telur dan satu sperma cuma membelah jadi dua. Nah cuma untuk di kasus ini karena kita tanamnya tadi, jadi kalau tanam lebih dari satu dengan harapan signaling dari yang diceritakan dokter B supaya lebih kuat. Nah artinya kan ini adalah dari telur yang berbeda dan dari sperma yang berbeda. Jadi kembarnya ya akan menjadi non identik gitu. Iya, oke. Jadi Kalau sebut kehamilan kembar ya sama, kita juga nggak ekspektasi ya, karena nggak berharap lebih, karena udah sudah diberi hasil yang positif gitu ya, 2 garis aja itu kita udah alhamdulillah ya Allah. Segala perjuangan, segala usaha, segala penantian berapa lama, akhirnya kita diberikan kesempatan, kasih kepercayaan untuk jadi orang tua gitu. Tapi ternyata penantian 4 tahun Allah berikan langsung double hasilnya, yaitu anak kembar tuh nggak bisa diucapin kata-kata ya. Iya, mungkin mungkin Allah mempercayakan kita gitu untuk menerima amanah ini. Insya Allah sampai bayinya lahirnya sehat, sampai kita bisa membesarkannya juga. Ya yang penting itu sih sehat, yang penting sehat dua-duanya, bayinya, Ibunya juga. ibunya. Iya, emang kalau misalnya kembar tuh lebih kerasa perubahannya terlihat banget gitu. Jadi kayak sekarang kan udah mau 4 bulan, tapi perutnya udah kelihatan gitu. Karena ada 2 bayinya gitu kan. Dan kalau akhir-akhir ini sih emang kalau makan tuh nggak bisa banyak-banyak, karena perutnya kayak penuh gitu, kayak cepat penuh. Terus kalaupun pernah makan 1 porsi itu langsung kayak muntah gitu keluar, karena gak muat kali ya, mungkin sempit kali di dalam. Tapi itu lucu aja sih, pengalaman baru. Tapi kalau mau cerita dikit juga, sebenarnya kita juga sempat mempunyai mimpi punya anak kembar sebenarnya. Dulunya ya, karena sempat ketika masih single ya. Kalau aku waktu masih single, ya ini usil-usilan aja ya, sempat nyari calon istrinya tuh ya punya keturunan kembar sebenarnya. Dan akhirnya setelah menikah waktu mau cerita ke keluarga tentang bayi tabung, nanya-nanya ke kakak-kakaknya papa, mama, ya ternyata Anissa juga sebenarnya ada riwayat almarhum papahnya itu katanya ada yang kembar juga gitu, kayak sempat ya. Walaupun belum sampai ada dua kakak. Yang pertama keguguran dalam kandungan bayi kembarnya, yang kedua itu saat beberapa hari lah ya. Walaupun belum tetap melihat gitu ya kitanya. Tapi harapannya juga dengan kondisi yang sekarang Anissa diberikan bayi kembar, kita berdua diberikan bayi kembar, ya semoga dua-duanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sehat, bisa lahir lancar sampai persalinan. Ya, Media ada yang ditanyakan lagi? Silakan. kalau protektif ya, karena juga ada pesanan dari dokter juga ya, bahwa kita kan sebenarnya kan anaknya kan suka kesana kesini ya, apalagi kebanyakan aktivitas di Jakarta, kita dari Bandung, ada kegiatan-kegiatan kerjaan, jadinya cukup dibatasin, kayak wah ini ada acara kumpul, ada acara pengajian, langsung kita pilih-pilih juga. Kalau aku kalau nggak terlalu penting udah di rumah aja gitu, biar aku aja sebagai suami yang kesana kesininya. Kalau Anissa sampai di rumah pun naik tangga ataupun kan karena kamar di lantai 2, jadinya kalau Anissa di kamar udah aku yang bawain makanan, aku yang piring kotornya aku yang bawain ke bawah lagi, belum minum aku yang bawain ke kelas gitu. Saking saking protektifnya, pengen Anissa udah nggak usah banyak aktivitas yang mungkin capek gitu. Barang-barang juga kalau ada yang berat gitu, biasanya Dito nggak ngebiarin aku bawa barang-barang itu. Terus dia jadi benar-benar kayak berjuang sendiri ya kalau Enggak dong, nggak masalah. iya, kalau bawain barang-barang kayak gitu suka dibantuin, jadinya kayak gitu lah, lebih dijaga juga sih.
seneng banget ya. Pastinya seneng banget, terutama juga keluarga. Awalnya sebelum pengumuman kita keluarga inti dulu nih, kita kayak kasih surprise gitu. Terus kita bikin video-video kayak apa, ngeliatin garis tespek ya. Macem-macem sih reaksinya, cuman ya pada surprise aja karena kita nggak cerita sebelumnya, kita nggak cerita sama sekali mau embrio transfer yang terakhir ini. Jadi mereka kayak hah, kapan kok ini langsung positif aja gitu kan. Ya mungkin juga bahkan sejak bayi tabung yang pertama ya, awal-awal pernikahan di Bandung, itu nggak semua orang, bahkan jangankan keluarga ya, sosial media pun kita nggak pernah sama sekali share yang 2 kali ini, yang 2 kali sebelumnya kita sama sekali nggak pernah share bahwa kita menjalankan proses bayi tabung gitu. Dan yang terakhir ini pun juga sama, karena capek mungkin ya, takut juga sakitnya berulang kali dilakukan gitu kan, karena setiap kita udah ngumumin doain ya kita mau bertransfer, kita mau bayi tabung, nah itu setelah itu tuh bakal ada pertanyaan gimana hasilnya. Iya, jadi beban, kadang itu jadi beban pikiran juga gitu. Takutnya kan aku justru malah lebih berat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gimana hasilnya. Jadi daripada aku takutnya bikin orang lain kecewa gitu dengan hasilnya, ya udah kita berdua aja ngejalanin dulu deh. Dan emang bener-bener yang kali ini tuh kita pasrahin banget ke Allah gitu ya. Kalau dulu kan kayak doanya ya Allah semoga berhasil positif hasilnya gitu kan. Tapi kalau yang sekarang bener-bener doanya tuh serahin semua sama Allah gitu. Bener-bener sampai pasrahnya tuh di titik nol. Aku sampai kayak ya Allah kalau memang belum waktunya, ya udah nanti mohon diberikan waktu yang tepat nanti. Kalau udah waktunya ya udah semoga segera diberikan keturunan gitu. Pokoknya benar-benar pasrah. Jadi hasilnya tuh nggak jadi pikiran juga, nggak jadi beban. Benar-benar ngejalaninnya juga santai. Bahkan yang embrio transfer kali ini tuh yang awalnya aku cuman bed rest di kasur doang, diem terus nggak sama sekali gerak gitu ya. Jadi kalau makan di kasur, makanan dibawain di kasur. Gila kan kayak beres-beres rumah pun, kamar kasur pun udah nggak usah gitu. Benar-benar bed rest banget, nggak keluar dari kasur. Tapi kalau yang circle ini, yang keempat kali ini itu udah hampir normal aja ya. Iya, karena benar-benar dipasrahkan. Jadi ya udah aku ke kamar mandi ya biasa aja. Terus waktu itu kan Dito lagi nggak ada, jadi karena aku sendiri ya udah aku beres-beres gitu, nyapu, terus nyuci piring, masak, aku sendiri aja karena mikirnya ya kalau memang ternyata Allah takdirkan ini jadi berhasil ya kun fayakun gitu kan. Aku yakinnya di situ aja, jadi nggak usah khawatir wah gara-gara aku geraknya terlalu banyak ya jadi gagal embrio transfer ya. Tapi karena ya udah dijalanin terus sholat seperti biasa gitu kan. Waktu itu kan sebelumnya sholatnya di kasur, terus karena sekarang udah dipasain ya alhamdulillah gitu kan. Padahal aktivitas sehari-hari, tapi mungkin pikiran juga lebih enteng gitu ngejalaninnya. Tapi ada tantangan nggak buat dokter kalau misalnya dalam program itu ada tantangan nggak nih dok? Untungnya sih memang Mbak Nisa sama saya tuh kita suka WA-WA-an gitu. Jadi kalau Mbak Nisa mau sesuatu, mau nerima job suka nanya kalau ini boleh nggak dok gitu. Kemarin saya ingat sempat saya bilang jangan dulu ya, ada tawaran ke luar negeri gitu, saya bilang jangan dulu untuk itu. Jadi dan untuk makanan tentu saja ada beberapa pantangan ya yang kurang lebih bisa menimbulkan infeksi pada janin ya, makanan-makanan yang potensi infeksi itu saya bilang jangan gitu. Jadi dan Mbak Nisa juga komunikatif, jadi kalau misalnya ada rasa apa wajar nggak sih dok kalau saya rasanya seperti ini, kita suka WA-an gitu. Jadi komunikasi jalan terus ya. Jadi dengan demikian sih karena kehamilan kembar kan memang tidak mudah. Jadi kalau tiba-tiba ada rasa mual berlebih, Mbak Nisa juga nanya enaknya saya makan obat apa dulu dok yang aman gitu. Jadi bisa saling komunikasi lewat itu dulu karena kan jarak Bandung Jakarta lumayan ya. Tapi syukurnya sampai saat ini sih terkendali semua. Sebenarnya itu yang kita harapkan secepatnya sebenarnya. Jadi untuk sampai saat ini terakhir kita
kontrolnya di minggu 15. ke-15, jadinya masih belum jelas nih gendernya cewek atau cowoknya. Itu mungkin yang sampai saat ini kita nantikan ya, karena kalau ibaratnya kan bayi kembar nih, insya Allah nih namanya tuh mau apa nih, cewek cowok atau cewek-cewek atau cowok-cowok. Biar dikapelin gitu kan, harus matching kan Greget namanya jadinya, kan. Jadi greget banget gitu. Iya, jadi greget. Kira-kira berapa minggu dong kelihatan? Sebenarnya kemarin udah kelihatan sekitar 70%, tapi belum mau di-announce ya. Iya. Jadi kita Iya, announce iya, kalau masih kita sudah rahasia. 99,99% yakin. Ada, aku lebih butuh perhatian banyak gitu ke Dito. Jadi kalau dia lagi Kenapa? asik main HP, nonton Ini nonton anime, gitu-gitu, baca komik, aku nonton aja terus nonton aja, aku gituin. Padahal maksudnya pengen diperhatiin, tapi emang biasanya aku cuek-cuek aja, maksudnya ya udah dia nonton aja gitu. Aku ada aktivitas lain, tapi kali ini aku pengen kayak ayo dong gitu, ngobrol kita berdua, perhatiin aku lebih kayak gitu. Mungkin bawaan apa? bawain bayi. Dua-duanya juga sih. Iya. Oke.